Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita lanjutkan perkuliahan kita belajar dan pembelajaran dengan materi model problem based learning ya dalam praktek pembelajaran atau lebih dikenal PBM ya, pembelajaran berbasis masalah PBM ya. Jadi PBM atau PBL ini merupakan metode pembelajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata secara konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah. Ya, jadi PBM ini merupakan pengembangan kurikulum ya dan sistem pengajaran yang mengembangkan secara simultan bagaimana strategi pemecahan masalah dan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan yang menempatkan para peserta didik dalam berperan aktif sebagai pemecah permasalahan. Ya seperti saat sekarang ini ya, bagaimana kemudian kementerian dengan program Merdeka Belajarnya ya yang berdiferensiasi di mana peserta didik sebagai pusat pembelajaran ya. Jadi bukan lagi guru ditempatkan sebagai pusat pembelajaran, tetapi pembelajaran di mana berpusat kepada siswa. Jadi ini salah satu strategi pembelajaran yang sekarang. Selain di sisi lain ada PJBL ya, Project Based Learning ya, sebelumnya ada PBL, Problem Based Learning berbasis masalah. Nah, awal mula dari PBM ini pembelajaran berbasis masalah ini dikembangkan di Fakultas Kedokteran Universitas McMaster ya, Kanada. Program ini dikembangkan berdasar kenyataan bahwa banyak lulusan yang tidak mampu menerapkan pengetahuan yang mereka pelajari dalam praktek sehari-hari. Nah, dewasa ini PBM telah menyebar ke banyak bidang seperti hukum, ekonomi, arsitek, teknik, dan kurikulum sekolah. PBL adalah metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. PBL ya merupakan metode pembelajaran yang mendorong siswa ya untuk mengenal cara belajar dan bekerja sama dalam kelompok untuk mencari penyelesaian masalah-masalah di dunia secara nyata. Simulasi masalah ini digunakan untuk mengaktifkan keingintahuan siswa sebelum memulai mempelajari suatu objek, di mana PBL ini menyiapkan siswa untuk berpikir kritis dan analitis ya, serta mampu untuk mendapatkan dan menggunakan secara tepat sumber-sumber pembelajaran. Lagi di sekarang ini salah satu kunci ya 4C yang dikemukakan oleh Menteri ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim, bahwa 4C ya salah satunya itu adalah kolaborasi ya, bagaimana kemudian dengan PBM ini siswa bisa mendorong untuk mengenal cara belajar dan bekerja sama dalam suatu kelompoknya. Nah, ini bentuk-bentuk PBL ini dengan menggunakan diskusi ya. Kelompok kecil merupakan poin utama dalam penerapan PBL. PBL merupakan satu proses pembelajaran di mana masalah merupakan pemandu utama ke arah pembelajaran tersebut. Dengan demikian, masalah yang ada digunakan sebagai sarana agar anak didik dapat belajar sesuatu yang dapat menyokong keilmuannya. Metode pembelajaran yang kurang efektif dan efisien menyebabkan tidak seimbangnya kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Misalnya ya, pembelajaran yang monoton dari waktu ke waktu, guru yang bersifat otoriter dan kurang bersahabat dengan siswa sehingga siswa merasa bosan dan ya bisa jadi kurang minat belajarnya menjadi kurang ya. Untuk mengatasi tersebut, maka diperlukan keterlibatan siswa dalam pemecahan masalah dalam proses pembelajaran. Ada keberhasilan pembelajaran ini tercapai standar kompetensi sangat bergantung pada kemampuan guru ya dalam mengolah pembelajaran yang dapat menciptakan situasi yang membangkitkan motivasi siswa belajar ya, dengan sehingga merupakan titik awal berhasilnya pembelajaran. Banyak teori dari hasil penelitian para ahli pendidikan menunjukkan bahwa pembelajaran akan berhasil bila siswa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Misalnya ada istilah dulu CBSA ya, cara belajar siswa aktif. Ini merupakan awal bagaimana kemunculan strategi pembelajaran berbasis masalah ya, PBL, dengan pemikiran nilai-nilai demokrasi ya, dengan belajar efektif dan menghargai keanekaragaman di masyarakat.
Dalam pembelajaran ini, guru harus dapat menciptakan lingkungan belajar sebagai suatu sistem sosial yang memiliki ciri proses demokrasi dan ilmiah ya. Pembelajaran berbasis masalah merupakan jawaban terhadap praktek pembelajaran kompetensi serta merespon perkembangan dinamika sosial masyarakat. Selain itu, pembelajaran berbasis masalah ini pada dasarnya merupakan pengembangan lebih lanjut ya dari pembelajaran kelompok. Jadi kita bentuk diskusi-diskusi kecil dari tiap-tiap kelompok, kemudian kita memberikan suatu masalah dalam kehidupan sehari-harinya, kemudian kita diskusikan. Nah, dari diskusi-diskusi kecil tersebut yang akan merupakan ada dinamika sosial di situ, ada pengembangan siswa, pengembangan keilmuannya, apa yang mereka tangkap dan apa yang mereka bisa analisis dari masalah tersebut. Jadi memang pembelajaran berbasis masalah ini digunakan untuk berpikir tingkat tinggi ya, dengan situasi ya, berorganisasi di dalamnya, berkelompok ya, memecahkan suatu masalah secara bersama. Nah, menurut Ibrahim ya, pembelajaran PBL ini atau PBM ya, pembelajaran berbasis masalah, dikenal dengan nama lain ya, ada pembelajaran proyek ya, pendidikan berdasarkan pengalaman, pembelajaran autentik ya, dan pembelajaran berakar pada dunia nyata. Unsur-unsur PBL ya, ada integrated learning, ada contextual learning, ada learning by doing ya. Ya, jadi integrated learning ini pembelajaran mengintegrasikan seluruh bidang pembelajaran. Anak membangun pemikiran melalui pengalaman langsung ya. Jadi anak menceritakan bagaimana pengalaman yang telah dia dapatkan. Kemudian contextual learning, di mana anak ini membangun pemikirannya melalui pengalaman langsung ya. Jadi anak bisa belajar sesuatu yang nyata terjadi dan dialami dan kehidupannya. Learning by doing ya, belajar sambil melakukan. Active learning, plan, do, review, bagaimana kemudian anak bisa belajar menentukan, melakukan, dan mengevaluasi. Learning interesting ya, bagaimana kemudian pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi anak karena anak terlibat langsung dalam menentukan masalah. Adapun fase-fase PBL ya, kita lihat di sini bahwa ada fase pengajuan permasalahan, kemudian apa yang diketahui dari permasalahan tersebut ya, kemudian apa yang tidak diketahui dari permasalahan tersebut ya. Kemudian 4 ini bagaimana kemudian mencari solusi alternatif pemecahan dari masalah tersebut dalam bentuk hipotesis dan bagaimana kemudian mengubah hipotesis tersebut ya. Kemudian kelima, bagaimana membuat laporan ya dan presentasi hasil. Fase 6 ini mengembangkan suatu materi yang akan dipelajari nantinya yang secara lebih dalam ya, dan memfasilitasi pembelajaran berdasarkan konsep yang diajukan oleh setiap kelompok. Nah, dengan memperhatikan kegiatan setiap fase tersebut, para peserta didik menggunakan banyak waktu ya untuk mendiskusikan masalah, merumuskan hipotesis ya, menentukan fakta yang relevan, mencari informasi, dan mendefinisikan isi pembelajaran itu sendiri. Tidak seperti pembelajaran tradisional ya, yang hanya tatap muka, yang hanya pembelajaran satu arah. Nah, sebaliknya dengan PBM ini, pembelajaran berbasis masalah, tentu siswa menjadi lebih kritis ya, menganalisis suatu masalah ya, bagaimana kemudian mencari alternatif jalan solusi dari masalah tersebut ya, dan dikerjakan secara bersama-sama dengan berkolaborasi dengan teman-teman sebagainya. Nah, kehidupan didik dengan menghadapi masalah ya. Jadi model pembelajaran ini melatih dan mengembangkan kemampuan ya, siswa untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah dari kehidupan aktual siswa itu sendiri ya, untuk merangsang kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi ya. Kondisi yang tetap harus dipelihara yaitu ya, bagaimana kemudian suasananya ya, negosiasi dan demokratis ketika pembagian untuk mengutarakan, mengemukakan pendapat dari setiap kelompok. Jadi menurut Finkel dan Thorpe ya, PBM merupakan pengembangan kurikulum ya dan sistem pengajaran yang mengembangkan secara simultan strategi pemecahan masalah dan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan dengan menempatkan para peserta didik dalam berperan aktif sebagai pemecah permasalahan sehari-hari. Jadi menurut Kamdi ya,
PBM ini PBL ya diartikan sebagai model pembelajaran yang dalamnya melibatkan siswa untuk berusaha ya memecahkan masalah melalui beberapa tahap metode ilmiah sehingga siswa diharapkan mampu mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Nah, karakteristik PBM ya, PBL berdasarkan teori yang dikembangkan Barrow bahwa karakteristiknya ini learning is student center ya. Jadi menitik beratkan bahwa siswa sebagai orang belajar. Oleh karena itu PBL didukung juga oleh teori konstruktivisme ya, di mana siswa didorong untuk dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Authentic problem from the organizing focus for learning ya. Masalah disajikan kepada siswa ya bersifat autentik sehingga siswa mampu dengan mudah memecahkan masalah tersebut serta dapat menerapkannya. New information is acquired through self-direct learning. Dalam proses pemecahan masalah mungkin saja ya beberapa siswa belum mengetahui ya dan memahami semua pengetahuan prasyaratnya sehingga siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya baik dari buku atau informasi lainnya. Learning occurs in small group ya, agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha mengembangkan pengetahuan secara kolaboratif. Ya, PBM ini dilaksanakan dalam kelompok-kelompok kecil ya. Jadi kelompok-kelompok kecil ini menuntut pembagian tugas yang jelas ya. Teacher act as facilitator. Jadi guru hanya berperan sebagai fasilitator mengatur jalannya diskusi-diskusi dari beberapa kelompok ini. Kemudian guru memantau perkembangan aktivitas siswa dan mendorong mereka agar mencapai target yang hendak dicapai. Nah, sedangkan ciri PBL ini secara umum dapat dikenal dengan adanya 6 ciri ya. Yang pertama ada kegiatan belajar mengajar dengan model PBL dimulai dengan pemberian sebuah masalah ya. Kemudian masalah disajikan berkaitan dengan kehidupan nyata pada para siswa, kemudian mengorganisasikan pembahasan seputar disiplin ilmu. Siswa kemudian diberikan tanggung jawab ya dalam tanggung jawab yang maksimal ya menjalankan proses belajar secara langsung dibentuk beberapa kelompok kecil. Siswa kemudian mendemonstrasikan produk ya kinerja dari hasil yang mereka pelajari. Dan kemudian langkah-langkah PBL ya. Langkah-langkah PBL ya bahwa yang pertama guru menjelaskan tujuan pembelajaran ya, menjelaskan logistik yang dibutuhkan ya, kemudian memotivasi siswa terlibat aktif, kemudian guru membantu siswa mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan ya dengan topik, tugas, dan lain-lain. Dan guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi ya sesuai dengan eksperimen ya, yang mereka dapatkan, penjelasan dan pemecahan masalah, mengumpulkan data, hipotesis dan bagaimana bentuk pemecahan masalahnya. Guru kemudian membantu siswa dalam merencanakan ya, menyiapkan karya sesuai seperti laporan dan membentuk mereka berbagai tugas dan dengan temannya. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi, ya ini perlunya memang refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Ya, kemudian ada beberapa kelebihan dari PBL ini ya. PBL dirancang utamanya untuk membantu pembelajar dalam membangun kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah dan intelektual mereka serta mengembangkan kemampuan mereka untuk menyelesaikan dengan pengetahuan baru. Membuat mereka menjadi belajar yang mandiri dan bebas ya. Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk memahami isi pelajaran dan dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Dapat memberikan kesempatan para siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata ya. Jadi PBL ini membantu juga siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya yang bertanggung jawab ya dalam pembelajaran mereka lakukan ya. Kemudian melalui PBL ini siswa menjadi mengerti ya dari mata pelajaran yang mereka pelajari. Jadi bukan hanya pada teori-teori yang bersumber dari buku, tetapi mereka juga aplikasikan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Adapun kelemahan PBL dari Aris Soimin ya tahun 2014 bahwa selain memiliki kelebihan, tentu PBL ini memiliki kelemahan ya. Diantaranya PBL tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pelajarannya. Ada berbagai bagian guru berperan aktif dalam menjadikan materi. PBM lebih cocok untuk pembelajaran untuk kemampuan tertentu
yang kaitannya dengan pemecahan masalah. Dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. Ya, sedangkan Suyati beberapa mengungkapkan juga kelemahan dari PBL ini, yaitu tidak memiliki minat. Ya, ada beberapa siswa yang tidak memiliki minat dan tidak mempunyai eh, kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan. Mereka merasa enggan ya untuk mencoba. Ini memang beberapa kelemahan-kelemahan ya dari PBL. Jadi PBL juga ini memerlukan waktu yang tidak sedikit ya, karena kita bagaimana mengatur siswa, mengelola siswa ya, membentuk diskusi-diskusi kecil, kemudian bagaimana kemudian pemecahan masalahnya. Ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Pembelajaran dengan model ini membutuhkan minat siswa ya untuk memecahkan masalah. Jadi ada memang beberapa siswa, jika kita dapati bahwa ada siswa yang tidak memiliki minat tersebut, ya pasti mereka enggan ya untuk mencoba. Nah, inilah tugas guru, bagaimana memotivasi siswa, bagaimana kemudian siswa bisa berpikir kritis untuk memecahkan suatu masalah, mencari alternatif dengan teman-teman sebayanya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Teman-teman bisa baca-baca materi lagi ya. Jika ada yang tidak dipahami bisa bertanya langsung ke saya. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.